Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa jenis jurnal yang saya peroleh. Di antaranya yaitu Pola Jelajah Orang Hutan di Stasiun Penelitian Taman Nasional Kutai yang ditulis oleh Agnes Verisa, Ani Mardiastuti, dan Entang Iskandar. Di dalamnya menjelaskan tentang orang hutan merupakan kera besar satu-satunya yang hidup secara arboreal di hutan-hutan hujan tropis Kalimantan dan Sumatera, dan merupakan kera besar yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari buah sebagai pakan utama, sehingga hidupnya sangat bergantung pada keberadaan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung luas jelajah harian, daerah jelajah, daerah inti dari masing-masing individu orang hutan, serta daerah jelajah yang tumpang tindih antar individu di Taman Nasional tersebut. Jadi ini adalah contoh dari jurnal penelitian murni. Kemudian lanjut ke jurnal selanjutnya, ialah analisis dampak pernikahan dini pada remaja putri di Desa Sidoluhur, Kecamatan Godian, Yogyakarta, yang ditulis oleh Rizka Afriani dan Mufdillah. Di dalamnya menjelaskan pernikahan dini pada remaja putri dapat berdampak pada aspek sosial, psikologi, dan kesehatan. Dampak sosial diantaranya faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri, dan budaya. Hubungan dalam kekeluargaan maupun hubungan di masyarakat sekitar seperti tetangga, adanya yang harmonis dan ada yang kurang harmonis. Remaja putri dalam mengelola keuangan masih perlu belajar. Dampak psikologi diantaranya belum siap dalam menghadapi kehamilan pertama. Masalah yang terjadi dalam keluarga yaitu masalah ekonomi dan adat, dan dapat menghalangi remaja putri dalam mencapai cita-cita atau keinginannya. Dampak pada kesehatan pada remaja putri, kehamilan dapat terjadi hiperimis dan anemia. Pada persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan kondisi anak saat lahir dapat terjadi BBLR dan dapat tidak memperoleh ASI eksklusif. Nah, ini ialah contoh jurnal, yaitu contoh jurnal penelitian terapan. Kemudian ke jurnal selanjutnya, kecanduan game online pada remaja, dampak dan pencegahannya. Ini ditulis oleh Erizal Novrialdi. Dalam jurnalnya menyebutkan bahwa kecanduan game online merupakan salah satu masalah yang dapat perhatian dari masyarakat luas. Kecanduan game online pada remaja akan berdampak pada beberapa aspek kehidupan seperti kesehatan, psikologis, aspek akademi, aspek sosial, dan aspek keuangan. Kecanduan game online perlu dicegah karena dampaknya akan membuat kehidupan remaja terganggu. Pencegahan mencakup berbagai upaya, diantaranya menghentikan perilaku bermasalah sebelum terjadi, menunda timbulnya perilaku masalah, kemudian mengurangi dampak dari masalah perilakuan, dan memperkuat pengetahuan sikap dan mempromosikan perilaku positif. Ke jurnal ini bisa disebut dengan penelitian kuantitatif. Kemudian ke jurnal selanjutnya, yaitu analisis pengaruh tingkat kematian akibat COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Salma Matla dan Nunung Nurwati. Di dalamnya menjelaskan terdapat kurang lebih 200 negara dari belahan dunia yang telah terjangkit virus ini. Di Indonesia, pada 10 April 2020, terdapat 3.512 kasus yang positif, sembuh 282 orang, dan meninggal sebanyak 306 orang, dengan tingkat kematian sebesar 9,1%. Tingginya tingkat kematian di Indonesia dipengaruhi oleh keberadaan penyakit penyerta yang dimiliki oleh pasien positif virus corona, usia rentan, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, besarnya tingkat kematian hari demi hari, tidak menimbulkan gejala dan penyakit fisik saja, akan tetapi berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia yang di dalamnya mencakup kesehatan mental.
ditambah dengan kebijakan pemerintahan sebagai physical distancing dan PSBB untuk mengurangi COVID-19 ini, bagi sebagian orang menimbulkan dampak negatif seperti cemas, tertekan, hingga stres. Tujuan dari artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai akibat COVID-19 yang bukan hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, namun pada kesehatan mental masyarakat luas, serta mengetahui bagaimana cara mengurangi dampak negatif terhadap hal tersebut. Nah, jurnal ini dapat dikategorikan termasuk jurnal penelitian kualitatif. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.